ternyata walaupun angkanya banyak, tapi yang kita lihat yang membaik itu juga banyak. Berarti ini ada pengobatan yang baik sekali yang dokter berikan atau programkan kepada pasien. Seperti apa dokter? Kita bisa berbagi sedikit dok. Terima kasih sekali atas pengamatannya. Saya akan minta izin dulu untuk merasa tersanjung gitu ya. Jadi saya rasa sebelum kita bicara ke pengobatan adalah pada pengenalannya dulu. Jadi dokter bisa berhasil baik di dalam memberi penanganan pada pasien apabila dokter berhasil mengenali penyakitnya dalam waktu yang cepat katakanlah. Ya. Jadi tadi Dr. Ratna sudah bilang bahwa hasil pengobatan baik sebetulnya kita tidak sepenuhnya berhasil karena ada orang-orang yang tidak berhasil kita tolong, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari dulu kan. Jadi kalau dulu itu sampai 57% itu kita tidak bisa bantu di era sebelum tahun 2014. Kenapa? Karena keterbatasan fasilitas diagnostik, tidak ada asuransi, tidak ada BPJS seperti sekarang gitu ya. Kita sangat terbantu dengan adanya BPJS. Kemudian obat-obat juga begitu ya. Artinya tidak tersedia siklofosfamid gitu ya, indikasinya juga sangat terbatas gitu sehingga kita susah untuk mencari obat untuk menolong pasien. Setelah adanya perbaikan sistem asuransi kita bisa lebih mudah mengidentifikasi, dalam artian kita bisa mengorder labnya, biaya labnya disediakan begitu. Tetapi seorang dokter tentu tidak akan bisa mendapatkan fasilitas order lab itu kalau tidak bisa memperkirakan dulu ini sakitnya apa. Ya. Nah, kalau saya bilang jadi pertama adalah yaitu ini sakitnya sudah kronis, gejalanya sistemik, itu kira-kira ini autoimmunity lah gitu, dan yang paling sering itu adalah lupus begitu ya. Nah, jadi langkah pertama adalah pengenalan. Kemudian kita melihat apakah pasien nyawanya terancam atau tidak. Jadi pada saat datang kalau ada ancaman nyawa, pikirkan dulu untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kalau kita berusaha mengumpulkan semua tanda-tanda bukti-bukti untuk diagnostik yang mana biasanya kita harus menunggu sampai 3 atau 4 hari, 5 hari begitu. Nah, itu nyawa pasien itu udah kita titipkan di mana gitu. Jadi kita harus sebagai klinisi, sebagai orang yang bekerja di ruang rawat di klinik gitu ya. Jadi kita harus bisa mengenali apakah lupus atau bukan lupus gitu ya. Apakah autoimmunity atau bukan autoimmunity. Apakah autoimmunity atau infeksi. Begitu dulu deh gitu, ada tanda infeksi atau tidak gitu. Nah, biasanya di situ langkah pentingnya. Nah, setelah itu kita terus terang saja gitu, memang saya harus memberanikan diri gitu. Jadi memberanikan diri untuk menolong pasien-pasien ini gitu, karena kita harus menggunakan obat dalam dosis yang ultra tinggi begitu. Jadi sekali lagi penyakit ini sifatnya kronis, dan kemudian tadi saya cerita bahwa awalnya mungkin sekali di fase awal perkembangan sistem kekebalan tubuh. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah sangat lama. Waktu tiba di kita hanya panen aja sesungguhnya begitu, dan itu kita harus cepat gitu. Kalau enggak ya, kalau masa panen kalau enggak kita cepat-cepat petik gitu ya. Nah, jadi semacam itu kira-kira pengandaiannya. Jadi kita mulai dengan obat untuk life saving seperti misalnya methylprednisolone dosis ultra tinggi ini, kemudian kita lanjutkan dengan imunosupresan yang siklofosfamid umumnya kita gunakan, yang sekali lagi bersyukur kepada pihak manajemen, juga pihak asuransi begitu, sekarang jauh lebih mudah untuk kita membantu pasien. Nah, ini ada protokol-protokol yang saya harus pelajari dalam era-era sebelumnya untuk bisa menemukan campuran resepnya itu loh. Jadi berapa dikasih segini biar bisa menolong pasien tanpa menimbulkan efek samping, kemudian dilanjutkan dengan yang mana biar hal yang sudah baik biar tetap terjaga baik. Itu adalah hasil dari pengalaman memperhatikan pasien-pasien yang sebelumnya begitu. Sebelumnya saya mencoba mengikuti panduan-panduan untuk orang dewasa, ternyata tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada anak-anak karena belum sempat kita menuai hasil yang baik, efek samping obat sudah muncul. Nah, saya rasa itulah yang membedakan betul ya dokter anak-anak dengan orang dewasa begitu. Jadi kita tidak sepenuhnya bisa lihat kemudian tidak bisa kita terapkan panduan untuk orang dewasa, terapkan pada anak-anak seperti itu. Nah, jadi saya rasa mungkin itu salah
salah satu, salah lebih banyak. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan sebagai apa yang kemudian Dr. Ratna lihat sebagai sebuah keberhasilan terapi begitu. Ya, jadi ada protokol-protokol yang kita sesuaikan sendiri untuk pasien kita dan syukurlah gitu berhasil baik untuk umumnya pasien yang kita tangani. Oke, dokter. Menyambung pertanyaan dari Dr. Ling, Dr. Ratna Ling, di pasien yang sudah sembuh dokter dari lupus, bagaimana dengan terapi pemeliharaan jangka panjang pasien dengan lupus gitu dokter? Iya, baik, terima kasih. Jadi kita untuk terapi pemeliharaan, kita akan melihat di awal apa saja yang terkena gitu. Jadi kalau misalnya terkena ginjalnya, kita akan pilihkan jalur yang lebih panjang gitu. Nah, berapa lama pasien perlu mendapat terapi sampai saat ini, kalau rekan-rekan saya di Asia Pasifik gitu, ini masih berdiskusi ya gitu. Zaman dulu itu yang penting dapat setidaknya 2 tahun. Kemudian ditambahkan dari sampai 3 tahun. Nah, sekarang katanya sampai 5 tahun. Saya masih belum menetapkan sampai sejauh ini. Kami kan belum banyak pasien yang sampai ke 3 tahun itu. Jadi saya mesti lihat dulu apakah 3 tahun ini cukup atau tidak. Dan mungkin sekali tidak cukup, tetapi berapa lama kelanjutannya itu kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa memang perlu terapi pemeliharaan, artinya setelah pasien tidak lagi datang ke rumah sakit untuk mendapatkan obat-obat yang lewat infus seperti itu, maka di rumah harus dilanjutkan lagi begitu. Jadi betul-betul untuk mengontrol sistem imun ini. Kemudian dokter, karena tadi sudah dijelaskan pengobatannya yang cukup banyak dokternya, karena resepnya harus diformulasikan sedemikian rupa, terapi jangka panjangnya juga harus masih didiskusikan. Ada nggak sih dok faktor-faktor resiko atau hal-hal yang harus dihindari oleh seseorang agar tidak terkena penyakit lupus, dokter? Iya, ini pertanyaan buat saya berpikir juga. Iya, Dokter Dede itu menanyakan bagaimana biar tidak terkena penyakit lupus ya. Jadi ini pertanyaan yang sulit sekali, saya rasa ya, karena biar tidak terkena gitu, itu sesuatu yang sifatnya saya rasa agak di dalam sekali ya gitu ya, di gen. Ada faktor begitu. Nah, kita tahu kalau kita sakit itu selalu interaksi antara host, agent, dan environment. Pada situasi lupus ini, agentnya itu sebagaimana penyakit autoimmunity yang lain umumnya tidak diketahui. Ya, diduga virus. Kita tahu bahwa virus itu bisa masuk ke dalam sel, dan seperti misalnya virus pada komputer, begitu dia masuk, dia akan mengubah sistem informasi di dalam sel. Begitu dia mengubah sistem informasi di dalam sel, maka ya kerjanya menjadi sudah tidak optimal, tidak targeted begitu ya. Nah, jadinya yang terjadi adalah gimana kita mengetahui virus yang mana dan apa kita bisa eliminasi, itu bukan hal mudah. Kemudian kita di daerah yang juga rentan infeksi, jadi itu bisa merupakan suatu faktor yang saya rasa tidak mudah. Mungkin kita masih bisa melakukan untuk jaga kesehatan, jaga jarak yang seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor host. Jadi host ini orangnya sendiri gitu. Nah, ada nggak faktor-faktor genetik gitu ya, yang biasanya sekali lagi berhubungan juga dengan gen, yang menyebabkan kita cenderung untuk error itu ya, tadi cenderung untuk nyeleneh gitu tadi gitu. Nah, apabila ada kecenderungan seperti itu, ya itu udah susah juga kita ngomongnya gitu ya gitu. Nah, ada faktor lain yaitu environment. Di dalam environment ini ada physical environment, ada psychological environment gitu ya. Jadi lingkungan fisik maupun psikis gitu misalnya. Nah, mungkin di sini kita bisa melakukan sesuatu begitu. Jadi kita punya kesempatan setidaknya sepertiga ini, sehingga risikonya akan berkurang gitu. Jadi kalau untuk menghindari itu saya belum tahu, tapi untuk mengurangi risiko itu sangat bisa. Baik untuk mengurangi risiko biar tidak terjadi maupun mengurangi risiko
untuk tidak kambuh. Tidak kamu, betul. Tidak kamu. Ya, jadi diantaranya kita punya segmen juga ngobrol dengan remaja dengan lupus ya gitu. Jadi adik ini dia betul-betul bisa menerima pesan kita dengan baik, jadi menjaga dirinya secara fisik maupun psikologis gitu ya. Jadi diantaranya istirahat yang cukup, kemudian minum air yang cukup, kemudian juga menghindari makanan-makanan kemasan yang akan sangat mengganggu sebetulnya sel-sel tubuh kita gitu ya, karena apa ada di sana ada pengawet, pewarna, perasa, penyedap dan yang lain. Yang sekali lagi merupakan bahan kimia menyebabkan suasana di dalam sel itu menjadi tidak alami lagi dan gampang terjadi nyeleneh itu lagi tadi gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya. Wah, udah jelas banget ya penjelasan dari jelas, dokter padat, dan lengkap. lengkap sekali. Dan informasi ini Betul. boleh banget Share ke teman-teman, keluarga, dan orang-orang yang tersayang dari teman-teman semua. Baik dokter, sebelum kita mengakhiri segmen ini dokter, satu pesan dokter untuk sahabat-sahabat semua mengenai lupus ini dokter. Sebagaimana dia bisa meningkat, mestinya dia bisa menurun juga. Jadi, ayo kita pelajari dan kita kurangi risikonya di masyarakat. Untuk orang yang sudah terkena, kita pelajari agar kita bisa melanjutkan hidup dengan sama baiknya atau jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itu sesuatu yang sangat bisa. Keren sekali. Semoga kita semua selalu sehat, kita semua bisa berdampingan dengan pasien lupus, dan tentu saja kita tetap harus sehat dan semangat dan mematuhi protokol kesehatan ya dokter tentunya. Baik. Ya, jangan lupa jargon kita yaitu Fight lupus with love. Kru Bidik.